Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Satyandrawan, nomor NIM 12631201006. Ya, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 3 perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama yaitu pembatasan masalah studi melalui fokus. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Pada dasarnya, penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba 1985-226 bergantung paradigma apakah oleh seseorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, atau sebagai peneliti kebijakan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya jawaban. Yang kedua yaitu model perumusan masalah. Yang jelas tidak ada keseragaman dalam penyajian karena para penulis berasal dari berbagai macam disiplin ilmu dan beragam latar belakang metodologi penelitian. Keragaman tersebut kiranya menarik untuk dikaji untuk kemudian menemukan beberapa prinsip yang dapat diajukan sebagai pegangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian. Nah, yang ketiga yaitu analisis perumusan masalah. Jika model-model perumusan masalah di atas dikaji, tentu saja pengajian itu perlu didasarkan atas jumlah patokan tertentu. Pengajian model-model itu dalam hal ini didasarkan atas 6 patokan. Yang pertama, kriteria analisis. Ya, kriteria analisis yaitu contohnya yaitu apakah rumusan masalah tersebut telah menghubungkan dua atau lebih hal atau faktor definisi masalah. Jika iya, apakah dirumuskan secara profesional ataukah dalam bentuk diskusi atau gabungan keduanya. Ya, contoh yang kedua yaitu apakah uraian dalam bentuk deskriptif saja atau deskriptif serta pertanyaan penelitian ataukah dalam bentuk pernyataan penelitian saja. Contoh yang ketiga yaitu apakah kata hipotesis kerja dinyatakan secara eksplisit dan berkaitan dengan masalah penelitian ataukah hanya dinyatakan secara implisit. Yang kedua yaitu kajian dan temuan. Berdasarkan kriteria atau patokan tersebut, penelitian mengadakan pengajian. Berdasarkan pengajian terhadap 12 contoh perumusan masalah di atas berikut ini dikemukakan beberapa temuan. Yang pertama, pertama dari patokan 1. Ternyata pada seluruh contoh di atas terdapat hubungan antara dua lebih atau hal faktor. Yang kedua, contoh 2, 6, 7, dan 11 merumuskan masalah terpisah dari tujuan dan tidak mencampur adukkan dengan uraian metode penelitian yang digunakan. Yang ketiga, contoh 1, 3, 8, dan 12 adalah contoh yang bentuk uraian masalahnya sepenuhnya deskriptif. Contoh keempat, ke-12 contoh yang dikemukakan di atas tampaknya sudah merumuskan masalah secara khusus sehingga sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Yang kelima, contoh 9 merupakan satu-satunya contoh yang menegaskan adanya hipotesis kerja secara eksplisit dan kata lain contoh-contoh lainnya ya, walaupun cara menguraikan masalah dalam merumuskan yang mengaitkan hal atau faktor yang lebih tetapi tidak mempersoalkan hipotesis kerja. Nah, yang keenam, hanya 4 contoh diantara yaitu contoh 3, 4, dan 6, dan 7 secara tegas menyatakan secara eksplisit adanya pembatasan studi oleh fokus. Sisanya tidak menyatakan secara tegas. Dari kajian tersebut di atas, ternyata rumusan masalah dapat dinyatakan hanya seragam dari segi tingkat keumuman uraian sebagai yang
jadikan patokan pertama. Nah, yang keempat, prinsip-prinsip perumusan masalah. Ini ada banyak guys, yuk ikutin semua. Prinsip-prinsip perumusan masalah yang disajikan di sini ada pada dasarnya ditarik dari hasil pengkajian rumusan masalah yang telah dilakukan seperti diuraikan di bagian sebelumnya. Perlu dikemukakan bahwa prinsip-prinsip yang disajikan di sini dimaksud sebagai pegangan dari beberapa penelitian dalam rangka bagian penelitian dalam rangka merumuskan masalah, dan dapat pula digunakan oleh para dosen sebagai bahan latihan bagi para mahasiswanya. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan teori-teori dasar. Penelitian hendaknya senantiasa menyadari bahwa perumusan masalah dalam penelitian didasarkan atas upaya menemukan teori-teori dasar sebagai acuan utama. Yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan maksud rumusan masalah. Apa ya? Pada dasarnya, inti hakikat penelitian kualitatif terletak pada upaya penemuan dan penyusunan teori baru lebih dari sekadar penguji atau mengkonfirmasi atau verifikasi suatu teori yang sedang berlaku. Nah, yang ketiga, prinsip hubungan faktor. Prinsip hubungan faktor yaitu fokus sebagai sumber masalah penelitian merupakan rumusan masalah yang terdiri atas dua atau lebih faktor yang menghasilkan tanda tanya atau kebingungan seperti yang telah didefinisikan di muka. Yang keempat, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Seseorang peneliti pasti memiliki orientasi teori atau paradigma sendiri, barangkali berdasarkan pengetahuan sebelumnya ataupun berdasarkan pengalaman. Penelitian kualitatif bersifat terbuka, artinya tidak mengharuskan penelitian menganut semua orientasi atau dan paradigma tertentu. Yang kelima guys. Prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi-eksklusi, yaitu sekali penelitian terjun ke lapangan, ia akan kebanjiran data baik melalui pengamatan serta wawancara, mendalamkan analisis dokumen, dan sebagainya. Penrumusan fokus yang baik yang dilakukan sebelum penelitian ke lapangan dan yang baik mungkin disempurnakan pada awal ia terjun ke lapangan akan membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana pula jika yang tidak. Yang keenam, prinsip yang berkaitan dengan bentuk cara perumusan masalah. Bentar guys, capek guys. Contoh perumusan masalah yang telah disajikan ternyata menawarkan 3 bentuk perumusan masalah, yaitu secara diskusi, secara profesional, secara gabungan. Yang ketujuh, prinsip sehubungan dengan posisi perumusan. Yang dimaksud dengan posisi di sini tidak lain adalah kedudukan untuk rumusan masalah di antara unsur-unsur penelitian lainnya. Unsur-unsur penelitian lainnya yang erat kaitan dengan perumusan masalah ialah latar belakang masalah, tujuan dan acuan dari teori dan metode penelitian. Yang kedelapan, banyak guys ini guys, sampai 9. Santai ya, sabar, tenang. 8. Prinsip yang berkaitan dengan hasil penelaahan keputusan. Penelitian baru atau penelitian yang belum berpengalaman sewaktu mengadakan penelitian tampaknya cenderung mengabaikan penelaahan kepustakaan dalam perumusan masalah. Pada dasarnya, perumusan masalah itu tidak dapat dipisahkan dari hasil penelaahan keputusan yang berkaitan. Yang ke-9 guys, terakhir. Prinsip berkaitan dengan menggunakan bahasa. Perumusan masalah dilakukan pada waktu mengajukan usul penelitian yang diulangi
kembali pada waktu penulisan laporan karena rumusan masalah merupakan salah satu unsur penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya. Rumusan masalah juga disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur lainnya pada waktu penelitian mempublikasikan hasil umum. Yang E yaitu langkah-langkah perumusan masalah. Yang pertama, tentukan fokus penelitian. Tentukan, itu harus penting, harus fokus guys. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut yang hal dinamakan subfokus. Yang ketiga, dari antara faktor-faktor yang terkaitan adakan pengajian yang mana sangat menarik untuk ditelah, kemudian tetapkan mana yang dipilih. Kaitan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus peneliti. Ya guys, sekian dari saya ya guys. Udah lama ini guys, 11 menit. Pasti capek dengerin suara saya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.